Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dari kelas 2B Administrasi Bisnis dengan NIM 2020 B1 C032. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Identitas Nasional. Identitas nasional meliputi beberapa bagian seperti pengertian, fungsi, unsur-unsur, karakteristik, bentuk, faktor, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional. Identitas nasional ialah suatu jati diri bangsa. Artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besar, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk satu kelompok, organisasi, dan negara. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, dan serta tujuan. Identitas nasional memiliki fungsi dari identitas nasional juga terdiri dari beberapa bagian seperti sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, merupakan landasan negara, dan sebagai identitas negara tersebut. Fungsi identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan utama adanya identitas nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, adanya kebudayaan. Hal itu juga digunakan untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa lainnya. Identitas nasional sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Hal inilah yang akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Yang ketiga, fungsi identitas nasional merupakan landasan negara. Artinya identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan penggalan agar terwujudnya cita-cita dan tujuan negara tersebut. Yang terakhir, identitas nasional berfungsi sebagai identitas negara tersebut. Fungsi ini paling utama ya dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membantu suatu negara lebih menonjol dibandingkan negara lainnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional pun terdiri dari beberapa unsur, yaitu dari keagamaan, suku bangsa, kebudayaan, serta bahasa. Unsur pertama adalah agama. Dalam Pancasila, sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Yang kedua, unsur pembentukan identitas nasional adalah suku bangsa. Suku bangsa ini adalah satu golongan sosial yang bersifat askriptif, yakni bahwa dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa dan suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur.
Unsur ketiga adalah kebudayaan. Uh, uh, Kemampuan manusia sebagai makhluk sosial tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dan terakhir adalah unsur bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbitrat atau verbal. Pembentukan bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi atau bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan manusia lainnya. Yang berikutnya adalah karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional sendiri di sini ada 3, yaitu kesatuan Indonesia, persamaan nasib, dan keinginan untuk merdeka. Yang pertama adalah kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia ini merupakan karakteristik identitas nasional di Indonesia yang sangat berharga dan unik dan menjadi ciri khas dari Indonesia. Yang kedua, persamaan nasib. Hal ini dibuktikan dengan sejarah yang menjelaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini juga dirasakan hampir di seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Dan yang ketiga adalah keinginan untuk merdeka. Semua penduduk Indonesia memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari pengaruh penjajah, baik penjajahan fisik maupun mental. Bahkan hal itu sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Dan yang berikutnya adalah bentuk identitas nasional. Bentuk identitas nasional di sini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu bahasa nasional. Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu bendera merah putih. Lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah yaitu Pancasila. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang selanjutnya adalah faktor pembentukan identitas nasional. Faktor pembentukan identitas nasional yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional terdiri dari mordialisme agama, tokoh pemimpin bangsa, dan sejarah bangsa. Yang pertama adalah mordialisme. Apa sih mordialisme itu? Mordialisme adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama, sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Faktor tersebut, faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan. Faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua adalah faktor agama. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas, sebab agama merupakan ideologi
doktrin yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kognitif. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa. Apabila jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Contoh pemimpin bangsa yang dapat menyatukan negara adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus pencetus Pancasila. Dan yang terakhir adalah faktor sejarah bangsa. Faktor sejarah bangsa, apa yang telah dialami oleh bangsa akan mempengaruhi pikiran masyarakat, persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Selanjutnya adalah pentingnya identitas nasional bagi Indonesia. Pentingnya identitas nasional bagi Indonesia yakni yang ditulis oleh Muhammad Ridha Iswardana yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2020, yakni ada beberapa bagian, yakni yang pertama menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua menjadi penari yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau hubungan internasional. Yang ketiga, melindungi jati diri bangsa dan negara di Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. Dan yang terakhir, selanjutnya, menjaga eksistensi negara dalam hubungan internasional. Maksudnya adalah identitas nasional yang telah diwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam interaksi berbagai bidang maupun mewujudkan bahwa negara Indonesia benar-benar terwujud. Yang selanjutnya adalah alasan dibentuknya identitas nasional. Alasan dibentuknya identitas nasional ini merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dan ciri khas yang membuatnya berbeda dengan bangsa lain. Apabila identitas suku bangsa hilang, maka bangsa tersebut tidak bisa dibedakan dengan bangsa lainnya. Perbedaan yang membuat Indonesia berbeda dari bangsa lain yakni apabila rakyat Indonesia memahami dan mengamalkan Pancasila sehingga terdapat suatu tanda bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang unggul, terpuji dan terdepan. Selanjutnya adalah sumber identitas nasional Indonesia. Sumber identitas nasional terdiri dari beberapa sumber, dari beberapa sumber, yakni historis, sosiologis, dan politis. Sumber identitas nasional secara historis adalah identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Yang kedua, sumber identitas nasional menurut sosiologis. Identitas nasional telah dibentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Proses ini terjadi secara alamiah tersebut dimulai sejak bangsa ini masih
pecah menjadi kerajaan-kerajaan yang mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha sehingga Islam datang. Dan yang terakhir adalah jati diri bangsa meliputi antara seperti yang saya jelaskan di bentuk-bentuk identitas nasional, meliputi antara lain bendera Indonesia, bendera merah putih sebagai bendera negara, terus lagu Indonesia Raya menjadi lagu lagu kebangsaan, lambang Garuda sebagai lambang negara. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat bagaimana sumber identitas nasional secara politis. Yang pertama, bendera merah putih sebagai bendera negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang Garuda Pancasila, lambang Garuda sebagai lambang Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pagesangan Timur nomor 65 Jakarta Pusat, tepatnya di kediaman Insinyur Soekarno. Selanjutnya adalah dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat, tidak terlalu jelas karena semuanya sudah tercantum dalam makalah yang telah saya buat sebelumnya. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang pula anginnya. Itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki usia sekitar 79 tahun sejak proklamasi. Benar kata Soekarno bahwa tantangan yang lebih besar ialah menghadapi bangsa sendiri daripada melawan penjajah. Tantangan tersebut berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang bisa disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai leluhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Budaya Barat yang datang ke Indonesia kurang sesuai dengan diterapkan di dalam Indonesia dan berlawanan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dinamika dan tantangan tersebut antara lain dapat dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang semakin terkuak akhir-akhir ini. Hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Yang terakhir adalah esensi dan urgensi identitas nasional. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat bergantung pada kemampuan bangsa itu sendiri. Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan, ataupun Indonesia akan menjadi bangsa bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semua itu sangat bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian pula dengan masa depan sangat ditentukan oleh eksistensi dan konsistensi negara dan bangsa Indonesia. Karena itu identitas nasional sangat penting dijaga, dipahami, dan dihayati, diamalkan oleh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.